Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 25 sampai dengan 29. Masih di bawah judul Yesus berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada edisi yang pertama dan kedua, renungan kita di bawah judul Tuhan Yesus berjalan di atas air, kita telah mendapati kisah yang sungguh-sungguh unik, sungguh-sungguh mengesankan. Bagaimana kepedulian Tuhan terhadap para murid. Bagaimana Allah memiliki pandangan yang begitu terang benderang terhadap segala kesulitan, beban, kebingungan, kepanikan, ketakutan yang dialami oleh umatnya. Ini jelas sekali tatkala itu ketika para murid berada di tengah danau atau di tengah laut yang sedang bergejolak, di mana angin sakal mengguncang perahu mereka, mengombang-ambingkan mereka. Mereka ketakutan luar biasa. Yesus yang berada jauh bermil-mil dari tempat itu dapat melihat mereka. Tuhan ikut merasakan ketakutan, kebingungan, kepanikan mereka. Sehingga dengan demikian seketika Tuhan datang menghampiri mereka. Hanya saja banyak orang yang bertanya, mengapa Yesus harus berjalan di atas air ketika hendak menolong para murid? Bukankah Tuhan bisa datang seketika ke dalam perahu dan kemudian langsung bertindak mengatasi segala permasalahan yang ada? Saudara dan saudari yang terkasih, tentu saja Tuhan tidak sedang membuat sensasi, mencari pujian, membuat heboh, dan lain sebagainya. Tuhan berjalan di atas air. Di sana Tuhan ingin menunjukkan siapa Dia yang sesungguhnya, bahwa Dia adalah Allah penguasa alam semesta. Ia memiliki kuasa di atas segala hukum alam. Manusia berjalan di atas air seharusnya itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu sangat mudah dilakukan. Engkau dan saya tidak perlu berpikir terlalu jauh bagaimana Tuhan melakukannya. Tuhan bisa melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan itulah yang terjadi. Hal ini sama ketika Tuhan mengutuk pohon ara, seketika pohon menjadi kering. Tuhan juga suatu saat menghardik topan dan badai, maka laut seketika menjadi tenang. Yang menjadi tugas kita, yang menjadi bagian kita hanyalah kita percaya bahwa Tuhan sanggup bertindak dengan cara apa saja untuk membebaskan kita, untuk menolong kita. Namun sayangnya tidak setiap orang kemudian mudah mengenali penyataan Tuhan ini.
bahwa Tuhan hendak menolong, bahwa Tuhan datang dengan kasih, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan. Ini sementara waktu tersamar dari pandangan mereka. Sebagaimana para murid kala itu melihat Yesus berjalan di atas air, bahkan mereka menyangka itu adalah hantu. Orang-orang menilaikan kehadiran Tuhan sesuai dengan persepsinya sendiri, dengan pertimbangannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh Allah yang ingin menolong, dikatakan bahkan yang datang kepada dia adalah hantu. Tentu saja hal yang demikian tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi lihatlah, Yesus tidak serta-merta kemudian memarahi mereka. Bahwa Yesus dikira hantu, Yesus tidak tersinggung. Di sana bahkan Tuhan kemudian mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Saudara dan saudari yang terkasih, pada zaman dulu kelahiran Tuhan Yesus Kristus pun dimaknai oleh orang-orang dengan cara yang keliru, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mengira dia adalah raja dunia yang lahir, yang hendak merampas kuasa raja-raja yang sudah ada pada waktu itu. Sehingga bahkan sejak kelahirannya Yesus sudah berkali-kali diancam hendak dibunuh. Juga beberapa orang berpendapat bahwa Yesus ini adalah penyebar aliran yang sesat, bahwa Yesus telah menghujat Allah dengan pengajaran-pengajarannya dan lain sebagainya. Ya itulah, mata mereka masih tersamar, mengira kedatangan Tuhan sebagai sesosok hantu. Padahal Tuhan ingin menolong mereka, Tuhan membawa kasih, Tuhan membawa keselamatan. Di sana Tuhan tidak tersinggung, bahkan kemudian Tuhan mengatakan, "Jangan takut, ini aku." Begitu juga pada masa sekarang, saudara dan saudara yang terkasih. Yesus sebagai penyelamat, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Tuhan yang hendak mengangkat derajat manusia berdosa, juga diterima oleh manusia dengan persepsi yang berbeda-beda, sesuai dengan pertimbangan mereka sendiri. Orang keliru memaknai siapa Yesus. Ada yang mengatakan Yesus hanya manusia biasa. Yesus tidak mati di kayu salib menebus dosa manusia. Yesus tidak bangkit dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Tetapi Yesus di sana tetap mendekati manusia dengan kasih, dengan mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Dengan kata lain, ini aku. Engkau jangan keliru memaknai kedatanganku. Aku hendak menyelamatkan engkau, aku hendak menolong engkau. Ulurkanlah tanganmu, terimalah aku dengan segala kebaikanku. Kalau demikian, bagaimana hendaknya kita bersikap untuk menyambut Tuhan? Contohlah Petrus. Petrus memang tidak serta-merta bisa yakin bahwa yang datang kepada dia itu adalah Yesus. Tetapi ada keinginan dia untuk mengenal dengan lebih dekat siapa Yesus. Oleh karena itu, Petrus kemudian berbicara kepada Tuhan. Ia membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, dengan mengatakan, "Jika itu engkau, biarlah aku menghampiri engkau berjalan di atas air." Ini adalah cara Petrus untuk ia dapat yakin bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Engkau dan saya juga demikian. Manusia secara umum juga hendaknya demikian. Meskipun mereka semula ragu tentang misi keselamatan Tuhan, tetapi jangan engkau serta-merta menolak. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus membuka tangan kita menyambut Dia, agar dengan demikian Tuhan dapat semakin dekat dan penyataan Tuhan ini menjadi jelas di hadapan kita. Begitulah yang dilakukan para murid. Pada zaman sekarang kita hendaknya juga berusaha keras untuk kita dapat senantiasa mengenali kuasa Allah
niat baik Allah, kasih Allah yang hendak menolong kita tanpa prasangka, tanpa curiga, tetapi kita membangun komunikasi yang baik. Ya Tuhan, datanglah. Ya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku untuk dapat menjadi yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang hendak menyelamatkan umat manusia. Kita akan dapat berjalan di atas air sebagaimana Petrus, kita akan dapat mendekat kepada Dia. Saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah untuk renungan kita kali ini. Kita masih akan melanjutkan untuk bagian berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Amin.